Itu bagaimana? Ibu dokter, mungkin ada kata-kata pengantar dari Ibu dokter, silakan. Baik, terima kasih Pak Niko. Iya. Jadi selamat siang para pemirsa RRI Singaraja. Mhm. Jadi untuk topik ini mengenai screening dan testing selama masa kehamilan. Jadi Mhm. bahwa sebenarnya kehamilan itu kan sesuatu yang fisiologis ya, Mhm. dalam artian normal gitu. Mhm. Namun menurut WHO bahwa kehamilan yang normal itu 15%-nya bisa berpotensi mengalami komplikasi. Mhm. Sehingga akan sangat penting ya dilakukan screening ataupun pencegahan supaya kehamilan yang memang normal atau fisiologis itu tetap berjalan normal. Kalaupun terjadi hal-hal yang beresiko, ada penyakit ataupun yang lain-lainnya bisa kita cegah atau kita tangani lebih awal, seperti itu. Karena kan kita Kementerian Kesehatan mengupayakan bahwa akan lebih banyak di promosi dan preventifnya. Jadi promosi dan pencegahan. Jadi hal-hal apa yang harus dilakukan, artinya harus diketahui baik tidak hanya oleh ibu hamil, tetapi juga oleh suami atau keluarga, Iya. dan juga oleh masyarakat sekitar yang mungkin memiliki anak, menantu, ataupun keluarga ataupun tetangga yang saat ini sedang hamil gitu. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Jadi screening itu adalah deteksi ya. Deteksi ya. Iya, deteksi Itu dini. menggunakan alat atau gimana, Bu Dokter? Menggunakan Deteksi alat, ya? itu bisa menggunakan pemeriksaan fisik Menggunakan yang fisik. dilakukan oleh bidan ataupun dokter, dalam hal ini dokter umum ataupun dokter SPOG. Kemudian bisa menggunakan alat diagnostik. Iya. Ya, bisa cek lab, bisa USG yang mungkin ibu-ibu atau masyarakat sudah familiar ya dengan Iya, USG. USG, ya. Iya, betul. Atau bisa juga menggunakan tes. Dalam hal ini adalah seperti alat kuesioner seperti itu. Jadi hal-hal apa yang kita tanyakan kepada si ibu ataupun si suami ataupun si keluarga itu. Gitu. Waduh, ini masalah tes kehamilan ya. Seharusnya nih kan wanita ya, seorang wanita pasti paham begitu. Ya udah, kalau begitu saya akan coba untuk menyelami belajar karakter menjadi seorang wanita ya. Oke, mungkin ada tahapan-tahapan screening ya dan testing selama masa kehamilan ya, Ibu ya. Mungkin di sini setidaknya bisa membantu dalam mendeteksi, mencegah atau ada masalah-masalah kesehatan mungkin itu pernah dialami oleh pasien-pasien selama Ibu ini. Iya, jadi saat ini kan Kementerian Kesehatan ya itu sudah mengeluarkan pedoman yang baku. Ya. Jadi ada hal-hal yang wajib dilakukan kepada ibu hamil itu dari mulai kehamilan. Kita bicaranya biasanya trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Mungkin kalau masyarakat umum taunya kehamilan muda, kemudian kehamilan tua. Nah, screening itu akan sangat lebih bagus itu dilakukan dari mulai kehamilan trimester 1. Iya. Iya, jadi dari awal Jadi kita kehamilan. bisa mengetahui perkembangan janin ya. Iya, Apakah betul. ada potensi gangguan atau enggaknya. Iya, betul. Jadi ibunya apakah memiliki penyakit ataukah, jadi penyakit itu bisa jadi dia menular, bisa jadi penyakit metabolik, keturunan, atau penyakit-penyakit yang tidak ditularkan. Misalnya saat ini kan banyak yang mengalami diabetes ya, kencing manis, kemudian mungkin ada hipertensi. Yang hipertensi itu bisa jadi dia dialami sebelum hamil atau mungkin terjadi pada saat terjadinya kehamilan yang namanya hipertensi gestasional. Jadi screening itu bisa kita lakukan atau paling bagus kita lakukan di trimester 1. Dalam hal ini kalau kita hitungan bulan ya Pak Niko. Jadi bulannya itu adalah kurang dari 4 bulan atau dari 0 sampai 3 bulan. Nah, kita biasanya hitungnya itu kalau di tenaga kesehatan kan pakai minggu. Pakai minggu. Iya, karena perkembangan dan pertumbuhan janin itu progresnya terjadi tiap minggu. Kalau trimester 2 berarti dihitungnya dari? Trimester 2 dihitungnya dari usia kehamilan lebih dari 12 minggu. 12 minggu. Iya, betul. Nah, apabila salah satu pasien misalkan ingin melakukan screening di trimester 2 ya seperti Ibu tadi katakan, itu bagaimana? Kalau melakukan screening misalnya di trimester 1 belum,
itu bisa dilakukan di trimester 2. Nah, bisa juga dilakukan sebenarnya sepanjang usia kehamilan. Tetapi kalau dilakukannya di usia kehamilan lebih dari 7 bulan, kalau ada penyakit itu kan akan menjadi sesuatu yang terlambat gitu. Iya. Karena usia kehamilannya sudah besar, kemudian ada penyakit-penyakit yang ibu alami bisa ditransfer melalui plasenta atau ari-ari. Ari-ari itu kan terbentuk dari usia 16 minggu ya. 16 minggu ya? Iya, jadi kalau terjadinya di usia 16 minggu ke atas tentu dia sudah ditransfer gitu. Jadi akan menjadi terlambat kalau deteksinya semakin besar usia kehamilan. Wah, luar biasa ya. Memang ini sangat penting sekali ya Ibu ya. Sangat penting. Jadi di trimester 1 biasanya ibunya kan diukurnya itu berat badan. Berat badan dulu. Ya, itu setiap kehamilan. Iya. Kemudian setiap datang ke bidan atau ke SPOG. Kemudian ada tekanan darah. Jadi untuk memantau tekanan darah setiap datang, kemudian tinggi badan. Nah, itu biasanya. Jadi apakah tinggi badan ibu itu kurang dari 145? Karena kalau terlalu pendek itu rentan nanti anaknya stunting ya. Kemudian ukuran panggulnya mungkin lebih kecil dari normal. Pinggul ya? Iya, betul, pinggul. Oh begitu, berarti ukuran badan mempengaruhi juga Ibu ya untuk ini kelahiran anak menjadi stunting ya? Iya, bisa mempengaruhi. Kemudian ibunya juga kurang energi ya, terlalu kurus. Kan kita akan menghitung indeks massa tubuhnya ya. Jadi antara berat badan dan tinggi badan. Jadi kalau ibunya kurus gitu, tentu penambahan berat badan selama kehamilan akan lebih banyak ya ketimbang mungkin saya yang kalau IMT saya ini kan berat badan saya itu 63 Mak Niko. 63. Ya. Waduh. Kemudian tinggi badan saya 153. Nah, kalau dihitung IMT saya itu saya benar-benar sudah terkategori digemuk. Digemuk? Iya, padahal betul. kalau saya lihat ideal gitu. Berarti itu sudah ini ya, iya, sudah termasuk jadi saya ini ya? sudah termasuk gemuk. Nah, kalau gemuk itu penambahan berat badannya juga akan berbeda dengan ibu-ibu yang normal. Jadi kurus, normal, gemuk sama obesitas. Iya, jadi kalau obesitas kan lebih atau sama dengan 30 ya. Jadi ketika berat badannya dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, itu berbeda sehingga tidak bisa disamakan ya ibu yang kurus yang berat badannya 45, tinggi badannya 153 dengan saya yang berat badan sebelum hamilnya sudah 63, tentu penambahan berat badannya akan berbeda itu. Gitu. Kemudian kalau dari Kementerian Kesehatan sekarang yang wajib dilakukan itu yang dilakukannya itu di puskesmas. Iya, atau kalau mungkin pasiennya ekonominya menengah ke atas gitu bisa dilakukan di Prodia atau di lab-lab yang lain, lab kesehatan yang lain. Itu yang pertama adalah hemoglobin, kadar darahnya apakah anemia atau tidak. Kemudian golongan darah wajib karena kalau terjadi resiko selama kelahirannya dia kan harus punya pendonor. Iya, harus standby lah harus ya. Standby. Jadi tidak itu. Pada saat perlu darah. Berarti memang dokumennya memang sebelum pada saat dia menuju ke kelahiran gitu. Melahirkan begitu, proses melahirkan memang dari salah satu pihak ini misalkan di Prodia misalkan gitu kan. Berarti memang sudah memiliki data tentang golongan darah. Jika suatu saat pada saat ini sudah disiapkan gitu ya. Ibu kan punya buku KIA. Oh gitu ya. Kalau hamil, jadi buku merah yang mungkin ibu-ibunya mungkin jarang dibaca ya Pak Niko. Iya, jadi di sana sudah ada sehingga sekarang itu wajib ibu periksa ke bidan, ke puskesmas, rumah sakit, dokter kandungan pun ya wajib membawa buku KIA. Jadi di sana sudah ada golongan darah. Kalau sudah dicek HB, ada HB-nya di sana, kemudian ada pemeriksaan gula darah, kemudian apakah ibunya mengalami diabetes, karena sekarang anak-anak kan kejadian obesitasnya tinggi ya pada remaja, jadi dari hasil penelitian sangat tinggi, itu dimungkinkan salah satu faktor pencetusnya karena selama kehamilan ibunya overweight, kelebihan berat badan. Kemudian ada pemeriksaan penyakit menular yang wajib dilakukan, itu rekomendasi dari WHO. Jadi ada pemeriksaan HIV, kemudian ada pemeriksaan sipilis dan ada pemeriksaan hepatitis B. Waduh, lengkap sekarang jadi jenisnya ya. Sekarang sudah lengkap sehingga ibu-ibu yang periksa hamil di bidan
atau di dokter itu biasanya dirujuk ke puskesmas. Oke, untuk fasilitas pemeriksaan jenis-jenis ini dok Iya. selain dari Prodia seperti itu kan sudah pasti ada fasilitasnya untuk meriksa itu. Kalau sedangkan di puskesmas apakah sudah ada? Sudah ya. Jadi Waduh, luar ya biasa. makanya ibu-ibu harus dirujuk ke puskesmas untuk dicek. Jadi ibu-ibunya kalau sudah punya BPJS Ya, otomatis gratis. gratis. Iya betul. Terus kalau misalnya punya KIS itu biasanya pemeriksaannya sudah gratis. Gratis ya. Iya. Wah. Terus selama ini dengan mengembangkan sosialisasi ke masyarakat selama ini di Kabupaten Buleleng sudah pernah dilakukan atau bagaimana Bu tentang Sosialisasinya, tentang pemahaman ini? Pemahamannya itu biasanya melalui tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Iya, pada saat hamil itu biasanya dari bidan desanya ya yang terdekat. Kemudian sudah dilakukan kelas ibu hamil. Cuman kendalanya selama ini mungkin yang di kota-kota besar yang mungkin masyarakatnya ibu hamilnya pekerja biasanya agak susah mengikuti kelas ibu hamil ya. Emansipasi ya sekarang. Iya, karena dilaksanakannya itu di pagi hari. Pagi hari. Nah, yang malah yang aktif itu biasanya yang di desa. Di desa-desa. Pak Niko. Ya, jadi lebih gampang sepertinya. Iya, karena ibu-ibunya kan tidak bekerja di rumah. Mungkin kalau di jam 9 itu sudah free, sudah selesai memasak gitu. Oke. Atau di pamflet yang di puskesmas saya lihat sudah ada. Oh sudah ada Iya. ya, tinggal diambil aja. Iya, maksudnya bisa dilihat. Mungkin ada arahan, ibu silakan dibaca-baca. Begitu Betul. Ya. Jadi di buku KIA sendiri sebenarnya sudah ada lengkap. Ya? Sudah lengkap. Mungkin jadi, ibu-ibu zaman sekarang mungkin agak malas kan. Iya betul. Nah itu mungkin yang perlu kita dapat input dari masyarakat ya. Iya. Jadi kebutuhan mereka ibu hamil terutama kalau apakah lebih senang membaca ataukah mungkin pakai media yang sudah apalagi ada. ibu-ibu zaman sekarang kan suka ini aktif TikTok, di gadget. ya? Nah terus TikTok, ngomong-ngomong IG. masalah ini gadget, untuk perkembangan inovasi teknologi Iya. dari ini sendiri tentang screening ini gimana? Untuk mensosialisasikan apakah ada seperti itu? Maksudnya screeningnya? Screeningnya untuk pemahaman. Screeningnya sudah ada biasanya di web Kementerian Kesehatan. Oh gitu langsung Ya, dari Kementerian Kesehatan dari ya? puskesmas juga sudah ada, tetapi ini kan harus rekam jejaknya harus ada ya, sehingga itu di buku KIA-nya itu jadi satu. Oh jadi satu. Iya, jadi misalnya ibu pada saat pemeriksaan pertama kali berat badannya berapa, kemudian pemeriksaan berikutnya kunjungan kedua gitu misalnya berapa kenaikannya. Nah itu nanti biasanya diamati oleh dokter atau bidannya, apakah terlalu banyak dalam per minggunya itu, ataukah mungkin kurang atau misalnya tidak ada kenaikan berat badan dari ibu hamilnya, padahal harusnya sudah naik 0,5 kilo per minggu gitu misalnya. Ya. Oke, baik. Mungkin ada yang belum sama sekali mungkin ya ibu ya, untuk baru pertama kali dan ingin melakukan tapi ragu-ragu. Kayaknya banyak ya, banyak ibu-ibu yang seperti itu. Mungkin apa yang pertama kali harus dipersiapkan oleh calon ibu sebelum menjalani screening? Mungkin kita di sini bisa memberikan pemahaman. Oh gitu. Kalau untuk screening sendiri tidak ada persiapan ya. Mungkin ada rasa takut begitu kan. Pasti. Apalagi kan jenis-jenisnya yang akan diperiksa ini sangat lengkap, apalagi anjuran dari WHO sekarang kan waduh gitu. Biasanya itu ya kan dia takut ya kalau hasil pemeriksaannya misalnya tidak normal. Kemudian positif apalagi gitu atau reaktif gitu. Tetapi itu kan sesuatu hal yang artinya gini, ketika kita sudah sakit, anak kita jangan sampai sakit, ikut tertular penyakit dari kita atau bapaknya gitu. Mungkin ke sana arahnya. Kalau yang dipersiapkan tidak ada, cuman kebanyakan ibu hamil itu ketika awal-awal kehamilan malah kehamilan saya masih kecil nih gitu. Nanti aja deh cek hamilnya. Iya, biasanya ibu-ibu zaman sekarang seperti itu ya. Dijalanin aja lah gitu. Kalau ntar takutnya kalau udah diperiksa tahu hasilnya ntar malah jadi kepikiran. Biasanya kan seperti itu kan. Betul. Itu sudah menjadi sugesti jadi takut duluan dan gimana ya gitu. Seperti ya pengalaman pribadi lah. Ya udah jalan aja nanti gitu. malah diperiksa malah banyak keluar penyakitnya gitu ya. Iya, banyak keluar penyakit ntar malah jadi pikiran kayak gitu. Oke. Iya, jadi yang mungkin persepsi itu, nah ini dah
kan kita perlu sebenarnya kerjasama lintas sektor. Iya. Jadi ada peran kepala desa, Kepala tokoh desa, masyarakat, kader ya, Ah. yang sudah saat ini sudah ada. Kemudian tentunya keluarga yang terdekat kan, ya Pak Niko ya. Iya. Kalau tenaga kesehatan mungkin kalau dikunjungin atau pas kunjungan rumah baru ketemu. Tetapi yang terdekat memberikan info itu kan dimulai dari keluarga. Dari keluarga dekat. Iya, betul. seperti itu. Walaupun saat ini setiap ibu hamil itu kan sudah wajib dikunjungi oleh bidan desanya selama masa kehamilan minimal sekali untuk mengecek apakah ibunya itu mengalami faktor resiko atau ada komplikasi. Ada komplikasi. Iya, atau itu masih dalam batas fisiologis. Iya. Baik. Nah, untuk kunjungan ke rumah tadi kan sudah dibilang ya, kunjungan ke rumah dimulai dari keluarga dekat. Nah, kalau untuk masalah hasil screening, mungkin pernah ibu atau mengalami begitu salah satu pasien yang tiba-tiba pada saat melakukan screening menerima hasil tiba-tiba dia kecewa dengan apa yang ini. Pernah nggak seperti itu? Ada ya? Iya. Gimana? Jadi yang misalnya nih kasih contoh, misalnya ibunya reaktif HIV gitu misalnya, saya kasih contoh. HIV ini ya? Iya. Nah, terus belum bergejala gitu misalnya. Karena kalau HIV kan belum ada gejala ya. Apalagi masih di tahap-tahap stadium 1, 2. Nah, biasanya saya sehat-sehat aja gitu. Kenapa malah ada penyakit seperti itu? Atau misalnya hipertensi. Nah, tekanan darahnya naik nih gitu. Biasanya kan karena sibuk bekerja tidak dirasakan ya, misalnya kayak pusing-pusing seperti itu, atau kadang-kadang sama sekali tidak ada gejala. Jadi wah, kenapa tekanan darah saya tinggi gitu. Padahal saya nggak ngerasain apa-apa loh, gitu. Padahal makanan saya biasa itu aja dari dulu. Nah, tempe, tahu apa. bahkan udah sering sayur aja di rumah, tidak pernah makan daging gitu misalnya. Okay. Ada banyak ya seperti itu ya. Oke. Di samping itu Ibu, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk ini kan mencegah Bu ya? Iya. Mencegah, bukan mengobati berarti ya. Di saat sudah tahu ada jenis penyakit apa yang paling berbahaya yang diidap oleh ibu hamil, yang mempengaruhi faktor untuk nantinya ke depan pada saat melahirkan? Itu kalau penyakit yang berbahaya rata-rata semua berbahaya. Yang paling punya potensi. Sebenarnya yang menyebabkan sekarang kan penyebab kematian ibu ya namanya. Jadi kematian ibu tuh jika ibunya meninggal selama masa kehamilan sampai 42 hari setelah melahirkan. Kalau kemarin yang tertinggi itu penyebabnya adalah perdarahan. Pendarahan. Iya, pendarahan. Kemudian namanya preeklamsi. Keracunan dalam kehamilan. Nah, salah satunya adalah hipertensi pencetusnya. Kalau pendarahan itu pencetusnya kan anemia. Jadi kalau saya gitu tidak hamil saat ini, HB saya yang normal batasnya adalah 12 gram. Jadi tidak boleh kurang. Tetapi kalau ibu hamil itu batas minimalnya adalah 11. Iya. Jadi kalau misalnya dicek gitu ya, Pak Niko, ternyata HB-nya 10 gitu. Nah, itu yang harus mendapat penanganan. Kemudian yang ditularkan lagi itu adalah HIV, AIDS. Jadi anaknya kan kalau tertular gitu, kalau tidak mendapat pengobatan itu dia tidak akan mampu melewati 2 tahun pertama kehidupannya. Kemudian ada penyakit sipilis. Jadi ada banyak penyakit menular seksual, tetapi yang saat ini sedang gencar-gencarnya adalah sipilis. Karena dia sebagai penyebab kedua kelahiran mati. Jadi bayinya begitu lahir mati, jadi nggak nangis gitu. Itu namanya kelahiran mati. Kemudian penyebab bayi berat badan lahir rendah. Kemudian penyebab bayi mengalami kelainan bawaan, jadi baru lahir udah ada kelainan. Kemudian ada satu lagi yang penularannya sangat tinggi, yaitu hepatitis B. Hepatitis B. Iya, jadi karena selain ditularkan lewat ari-ari, dia juga ditularkan secara droplet infection, jadi melalui udara. Karena itu kenapa hati-hati kita orang dewasa yang kita tidak yakin diri kita sehat, terus
mencium bayi yang baru lahir. Karena kan dia droplet ya. Iya. Jadi penularannya itu kenapa dia lebih tinggi gitu, sekitar 90%. 90%. Iya. Dulu kayaknya sempat sih ya pengalaman begitu, punya keluarga, salah satu keluarga yang mengalami dari awal, dan seperti Ibu Dokter bilang proses dari awal 3 bulan itu mereka rutin pemeriksaan ke bidan seperti itu ya. Tiba-tiba memasuki ke 6 bulan si ibu ini dia tidak merasakan apa-apa di dalam janinnya, biasa aja begitu. Tiba-tiba pada saat periksa begitu kan, ternyata bayinya sudah meninggal di dalam. Itu gimana tuh? Penyebabnya apa? Nah, itu penyebabnya bisa banyak ya. Jadi tidak hanya bisa penyakit saja, tapi suka ada belitan tali pusat namanya. Oh gitu. Ya, jadi tali pusatnya melilit di leher. Tetapi ada juga yang karena penyakit yang seperti saya sebutkan tadi. Hipertensi biasanya. Iya, hipertensi. Kalau kemarin sih dideteksi hipertensi sih sebenarnya dibilang, karena ibu hipertensi, ibu nggak ngerasain apa-apa. Iya, nggak ngerasain apa-apa, tiba-tiba meninggal di dalam seperti itu. Iya, itu kalau misalnya itu namanya sekarang udah ada screeningnya Pak Niko. Oh, udah. Jadi di bawah kehamilan 20 minggu, jadi di bawah kehamilan 5 bulan. Nanti dihitung tekanan darahnya. Jadi misalnya berapa? 110 per berapa gitu. Jadi ada hitungannya. Dari sana sudah bisa dideteksi sebenarnya apakah ibu ini berpotensi nanti naik terus tekanan darahnya, atau yang dinamakan preeklamsi, keracunan dalam kehamilan, itu protein urinnya positif, nanti ada cek urin juga. Itu juga sudah dilakukan. Berarti memang betul-betul iya, detail. Jadi memang betul-betul di screening. Detail, jenis penyakit, terus juga apakah ini terdeteksi penyakit ini akan berpotensi. Jadi di buku KIA tuh udah dicentang. Sudah ditanya apakah ibunya pernah memiliki tekanan darah tinggi. Berarti nggak perlu kita ke lab lagi untuk cek darah lengkap ya? Nggak perlu ya? Perlu juga. Ke labnya di puskesmas. Oh, di puskesmas begitu. Jadi supaya mungkin lebih, kalau tidak punya BPJS gitu, lebih affordable lebih standar gitu, standar. Bisa. Mau dicek mandiri di Prodia juga bisa, tapi berdasarkan rekomendasi nanti dari dokter atau bidan yang memeriksa. Iya. Oke, berikutnya mungkin apa yang harus menjadi perhatian khusus nih Ibu untuk perhatian khusus dalam melakukan screening mungkin ya, dan testing untuk ibu hamil dengan kondisi mungkin bisa dibilang kondisi kesehatannya tertentu ya. Tertentu itu kan banyak ini. Iya, betul. Gimana itu? Kalau perhatian khususnya yaitu, jadi ibu-ibu jangan menunggu perutnya gede untuk datang ke bidan atau ke dokter kandungan. Iya. Kemudian kalau bisa begitu terlambat segera ke bidan, ke dokter. Nanti dari bidannya yang akan merujuk ke puskesmasnya untuk gitu. Cek di sana ya. Karena sekarang kan sudah sebenarnya ada bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk untuk reagen pemeriksaannya. Jadi kenapa harganya lebih murah dibandingkan dengan lab-lab yang ada di Prodia. Tapi apakah hasilnya sama? Sama. Atau sama ya? Sama. Jadi ada tes cepat namanya. Tes cepat. Yang sudah teruji itu bahwa sensitivitasnya udah lebih dari 95%. Nah, ada satu pertanyaan yang paling penting nih Ibu Dok. Ibu dokter ya, ibu iya. Loh. Agak bingung nih mau panggil apa nih. Aduh. Buluh aja. Ketika salah satu pasien mengetahui mungkin ini kita berbicara masalah penyakit yang berbahaya, yaitu HIV ya, HIV. Itu apa yang harus dilakukan ibu hamil dan juga kita lah sebagai ini ya, yang pada saat rekomendasi lah gitu untuk ibu hamil yang mengidap penyakit HIV. Iya. Jadi yang pertama itu kenapa ibu hamil yang HIV itu namanya lost to follow up ya. Jadi ketika dia didapat pertama kali kita jaring itu, habis itu dia biasanya menghindar. Nah itu di sini perannya adalah kita masyarakat umum tentu jangan menstigma. Supaya dia tidak takut ke layanan. Seharusnya dirangkul ya. Iya, dirangkul. Apakah dirahasiakan terlebih dahulu kepada pasien? Iya, dirahasiakan. Dirahasiakan iya, ya? Betul. Jadi begitu ibunya positif gitu misalnya, nanti akan dikonseling. Jadi persetujuan apakah dia mau terbuka dengan pasangannya, dengan keluarganya, itu dikembalikan. Yang penting diharapkan dia berobat
itu kan seumur hidup ya. Biasanya kalau yang jadi pengobatan yang akurat itu yang mampu menurunkan kadar virusnya itu kan setelah 6 bulan. Karena itu jadi semakin awal dicek semakin bagus, semakin sedikit penularan ke bayinya. Iya, apalagi baru tahap stadium 1 iya, gitu. Masih itu nggak bisa ada lah kita gejala. ini, Iya, ya. kan tidak ada gejala. Yang udah bergejala tuh biasanya stadium 4, Stadium sudah 4 ya. AIDS ya. Sudah ini ya. Ada penurunan berat badan, Waduh. diare, bisa jadi jamur yang bisa kita lihat di lidahnya. Iya. Kemudian penurunan berat badan padahal nggak ada diare atau bahkan kadang diare terus menerus selama berbulan-bulan gitu. Oh iya, berarti datanya itu dirahasiakan oleh pasien, oleh tenaga kesehatan. Oh, dia tenaga, iya. tenaga kesehatan ke pasien ya. Iya, jadi pasiennya aja yang tahu. Kira-kira butuh berapa lama nih untuk menjelaskan ke pasien? Langsung. Oh, langsung. Jadi begitu hasil labnya kan cepat. Iya, jadi langsung di konseling. Jadi di puskesmas itu sudah ada konselornya. Nanti jadi apa akibatnya buat bayi, pencegahannya harus bagaimana, pengobatan apa yang dilakukan. Berarti itu harus dikawal terus ya Ibu? Iya, sebenarnya kalau untuk HIV itu sudah ada LSM ya. LSM yang membantu, yang membantu, yang backup, yang biasanya mendampingi keluarganya, suaminya, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita bicara untuk meningkatkan ya, untuk istilahnya pemantauan lah ya. Iya, jadi kan tujuannya itu adalah jika ibu sudah sakit minimal anaknya jangan. Iya, gitu. begitu. Ya bila perlu dua-duanya lah ya. Iya, jadi kalau misalnya, jadi WHO tuh mengatakan kan 97% kematian ibu kan bisa dicegah. Nah, mungkin hanya 3%-nya gitu yang tidak bisa kita cegah. Tiba-tiba dia serangan jantung, padahal sudah sudah dicek gitu jantung atau mungkin tidak pernah ada gejala. Tapi 97%-nya itu bisa dicegah. Seperti misalnya tidak pernah tahu, tidak ada gejala. Kalau kita rutin periksa kan tensi kita terkontrol. Kemudian ternyata kita memiliki diabetes nih, cuman selama ini kita tidak tahu. Nah itu kan sekarang sudah mulai dicek glukosa darahnya. Kemudian ternyata kita kek nih gitu, terlalu kurus gitu kan, karena anak-anak kan rentan stunting ya, terutama ibu-ibu yang lingkar lengan atasnya yang tidak bekerja biasanya di kiri ya. Itu bengkak ya? Iya. Jadi harus kurang dari 23,5. Kalau saya udah gemuk. Udah mungkin, gemuk ya? Mungkin lingkar lengan saya udah di atas 26. 26. Iya, jadi kalau cara yang termudah sebenarnya bisa itu dari sebelum hamil. Kalau perempuan itu kan lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 80. 80, iya. Tidak boleh lebih dari 80. Iya, kemudian kalau lebih laki-laki gimana dong? Kalau lebih itu yang harus dijaga. Oh, itu yang jadi harus dijaga. Iya, jadi kalau dia sudah berlebih dari sebelum hamil ya udah peningkatan berat badannya tidak akan sama dengan yang normal diharapkan. Iya. Oke, mungkin sekarang kita mengarah pada pola ya. Iya. Pada pola hidup dari mungkin kebiasaan sehari-hari dari ibu-ibu hamil ya. Mungkin ada apa ya untuk istilahnya bagaimana cara untuk merubah mungkin pola-pola kebiasaan ibu hamil yang dari buruk yang biasa ke apa ya, yang ke positif lah seperti itu. Kalau sekarang ini sebenarnya kan kita rentannya dengan makanan cepat saji ya. Kemudian produk-produk yang dikemas, yang ada pengawetnya, kemudian ada pemanisnya. Karena itu kenapa obesitas itu banyak sekarang terjadi pada anak-anak dan pada remaja. Kemudian karena ibu hamil yang obesitas berisiko menyebabkan anaknya obesitas juga. Kemudian lahirnya lebih besar, lebih dari 4 kilo. Jadi kalau pola makan sebenarnya sesuai dengan kemampuan ya. Jadi tidak bisa kita batasi. Enggak, maksudnya harus makan daging nih gitu, atau sebagai sumber protein gitu. Nanti kan kasihan yang kurang mampu. Tapi ya. tergantung janin juga sih sebenarnya Ibu ya. Tergantung janin juga apakah dia mau makan daging atau sayur-sayuran. Biasanya seperti itu. Iya, jadi kan bisa diganti misalnya tahu, tempe ya yang ada proteinnya. Kemudian yang penting kebutuhannya adalah sayurnya terpenuhi. Sayurnya terpenuhi. Iya, mungkin ada nutrisi-nutrisi mungkin ya. Iya, karena
kan ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Jadi makro itu kan yang ya nasi, karbohidrat, protein dan lain-lain. Kalau mikro itu kan lebih ke vitaminnya. Nanti di ibu hamil itu sebenarnya dapat kalsium ya. Oh, kalsium. Iya, biasanya dimulai dari trimester kedua, jadi umur kehamilan 5 bulan ke atas. Kemudian dapat penambah darah. Dapat penambah darah. Iya. Nah, penambah darah ini yang kadang-kadang ibu hamil itu nggak minum dengan teratur gitu. Waduh. Karena di Indonesia kan kejadian anemianya tergolong tinggi ya, Pak Niko. Kenapa ibu hamil itu kadang kan nggak diminum ya obat-obatnya. Apalagi ibu-ibu yang mungkin asupan nutrisinya tidak bagus gitu. Kalau udah bagus, kemudian tidak ada anemia ya sudah. Tinggal dipertahankan pola makannya. Berarti itu tergantung ini aja sebenarnya sih ibu ya, apa namanya, di lingkungan ya, Iya. tergantung suami, komunikasi sama suami ya kan. Iya. Berarti tergantung sikon begitu, kalau misalkan si janinnya lagi emosi mungkin ya. Biasanya sih seperti Biasanya itu. itu kan si ibunya ya yang kadang yang selalu ya, iya, yang selalu. yang apa ya ngidam gitu ya. Mungkin pinginnya ini itu, cuman itu yang kadang-kadang kan kita suka sekarang tuh boba kali ya, es boba, es teh gitu. Mungkin yang sudah berat badannya sudah ada di kategori gemuk gitu ya, itu mungkin sudah mulai dikurangi supaya dari gemuk ini tidak menjadi obesitas gitu. Berlebihan lah ya. Iya, kalau yang sudah obesitas itu kan kenaikan berat badan selama hamil hanya boleh 5-9 kilo. Oh gitu, 5 Iya. sampai 9 kilo. Iya, Ya. jadi beda dengan yang mungkin normal gitu, bisa sampai 12 kilo kenaikan berat badannya selama hamil. Iya. Baik, Ibu, sepertinya sudah ada penelpon yang sudah masuk. Kita akan coba terima di via WhatsApp. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Putu Wayang. Siang apa pagi ya? Siang dong. Pagi menuju siang mungkin ya. Selamat pagi menjelang siang. Oke, Iya. Pak Putu Wayang, mungkin Selamat. barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Putu Wayang. Iya, saya ingin tahu sekali nih ya. Pertama, swastiastu buat Ibu narasumber. Dari dokter apa bidan? Saya dari bidan Pak, Swastiastu Pak Wayang. Ya, Putu Wayang, bukan Wayang ya. Oh iya. Pak Putu Wayang. Pak Putu Wayang, Wayang. salam kenal. Wayang kulit juga boleh gitu. Silakan Pak Putu. Nah, ini dah. Ini saya mau menanyakan masalah orang ngidam itu loh. Itu ngidamnya itu beda-beda ya rasanya ya? Atau rasa apa itu ya ngidam itu ya? Mungkin ada rasa Apa keju ada- gitu ya. Rasa coklat gitu. Rasa yang pernah ada. Iya, Rasa yang ya dulu seperti pernah itu ada. dah maksud saya ini. Apa ngidam itu beda rasa? Nah, itu saya selalu di pikiran itu loh. Selalu Ya mungkin bertanya-tanya hanya orang perempuan aja yang Yang tahu. tahu, Mungkin salah satunya ibu yang tahu itu bagaimana rasanya ngidam itu. Gitu. Ya. Pak, Soalnya kalau orang laki-laki ada yang disebut ngidam ya. Biasanya dulu di kayaknya masyarakat ada Pak. pernah ya saya dengar begitu ya, tiba-tiba Iya. beralih ke suaminya seperti itu. Iya. Oh Tersugesti. gitu ya. Tapi kayaknya Pak Putu Tapi belum pernah saya- mengalami seperti itu. Saya tidak pernah merasakan. Mungkin saya tidak peduli waktu itu ya. tidak mendukung Iya ini mungkin program ngidam saya WHO. itu padahal saya ngidam tapi saya tidak rungu itu mungkin ya. Oh gitu ya. Ya. Ngidamnya itu mungkin ngidam kepingin aja gitu mungkin ya. Iya. Ya, kepingin ya semacam itulah. Iya. Ya emang itu aja saya tanyakan. Atau orang-orang hamil itu perlu vitamin ya? Kalau vitamin itu vitamin apa? Dulu kemarin saya pernah menanyakan banyak vitamin yang ada. Ada vitamin B kompleks, ada B kompleks, ada B12, ada B apalah lagi itu. Itu gimana anunya ya? Proses apa itunya? Terjadinya di dalam tubuh. Apa beda dengan vitamin-vitamin yang Diberikan itu deh yang saya sebutkan tadi itu. Apakah vitamin itu semua sama pembawa apa itu
kandungannya. Ada prosesnya di dalam tubuh itulah. Saya kok tidak bisa mengatakan. Saya seperti sulalek bibir saya ngomong nih. Ya udah, itu aja dulu ya Bu narasumber. Suksema Niko. Suksema Pak Putu Wayang sudah berpartisipasi, bertanya-tanya langsung kepada Ibu Dokter. Silakan Ibu, lo menanggapi. Oke, baik. Pak Putu Wayang mungkin belum sempat. Ini tadi kan nggak ngidam katanya. Ini yang pertama kita bahas masalah ngidam dulu ya. Cuman saya belum nanya nih, istrinya ngidam apa enggak gitu. Karena kalau saya sendiri saya nggak pernah ngidam. Jadi berarti ininya larinya ke suami berarti kan? Suami juga nggak ngidam gitu. Jadi sebenarnya ngidam itu nanti kalau saya bilang sugesti nanti salah gitu. Karena tidak semua orang mengalami ngidam. Tetapi ada ibu-ibu yang ngidamnya keras. Nah, ngidam itu kan konteksnya yang mana dulu? Ya. Ada ngidam yang mual. Nah, itu namanya memang itu adalah perubahan. Jadi adaptasi fisiologis. Jadi sesuatu yang dianggap normal pada ibu hamil. Kalau ngidamnya memang hanya sekedar mual, kemudian karena kan ada perubahan hormonal ya. Jadi itu menyebabkan agak pusing-pusing sedikit pas baru-baru hamil, kemudian mual. Nah, kalau mualnya itu sudah sampai muntah berkali-kali, kemudian ada penurunan berat badan, itu yang dikatakan tidak normal ya, atau patologis. Nah, perasaan ngidam itu ataukah maksudnya ngidam yang saya pingin sekali makan apa gitu. betutu yang harus kesana harus itu pokoknya kalau enggak gitu. Nah, itu adalah kembali ke sugesti atau perasaan ibunya. Iya, jadi apakah itu bawaannya memang kebawa dari pemikirannya, ataukah memang karena ingin diperhatikan kan gitu ya, hasil penelitiannya jadi berbeda-beda. Jadi sesuatu yang muncul ya Pak Putu. Jadi kalau dibilang ngidamnya ngidam yang mana dulu. Jadi kalau dibilang mual gitu, tidak semua ibu hamil mengalami itu. Ada yang mengalami tapi normal. Bahkan beberapa orang mengalaminya sangat berat, bahkan sampai harus opname karena diimbangi dengan mual dan muntah. Gitu. Nah, kalau suaminya itu ngidam, nah itu aliran psikologisnya mungkin ke suami ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau saya punya anak, maka saya kepinginnya ini gitu. Nah, itu kembali jadi sifatnya subjektif gitu. Iya, jadi tidak real, secara teorinya tidak dibahas dengan real. Kemudian kalau masalah vitamin yang diwajibkan saat ini dari Kementerian Kesehatan itu kan tablet penambah darah. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tablet penambah darahnya itu bisa sudah dikombin dengan vitamin yang lain. Jadi karena tablet penambah darah akan lebih bagus penyerapannya di dalam tubuh kalau dibarengi dengan vitamin C. Nah, itu biasanya saat ini obat-obatan yang sudah ada sudah gabungan dari beberapa macam vitamin atau mineral. Tetapi kalau sudah yakin makanannya bagus gitu, jadi tidak mengkonsumsi vitamin juga nggak apa-apa. Cuman itu tadi kan perlu di-screening dulu ya. Ternyata kita merasa makan kita bagus gitu, ternyata kita anemia gitu. Nah, jadi harus wajib diimbangi dengan vitamin penambah darah. Misalkan gitu. Hasilnya seperti ini nih, si A, maka oleh itu ininya harus si A juga begitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang nomor 2 lagi adalah kalsium ya. Kalsium. Iya, karena ibu hamil itu kan perlu kalsium double dari ibu yang tidak hamil gitu. Karena itu kenapa kadang ibu hamil yang hamil jaraknya dekat dibarengi dengan menyusui itu kadang suka keropos giginya karena kekurangan kalsium sehingga dia harus dibantu, cuman tidak lama. Biasanya hanya dikasih di trimester 2 sampai kurang dari 7 bulan kehamilan. Itu ya Pak Putu Wayang ya. Kalau mengenai prosesnya tentu penyerapannya itu kan dimulai dari diserap oleh tubuh di lambung, kemudian nanti dibawa oleh pembuluh darah kan. Nah, itu kenapa anemia itu penting, karena kalau ibunya kurang darah ya biasanya orang nyebut ya anemia Pak Niko ya, itu kan transfer untuk membawa zat-zat nutrisi dari ibu ke anak itu kurang bagus. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir tadi terkait
dari Pak Wayangnya sendiri kayaknya itu aja ya. Itu aja. Dari vitamin terus kemudian rasanya bagaimana? Rasanya. Ngidam. Nah, kalau rasa ngidam yang mual kata teman saya sih benar-benar nggak nyaman. Makanya di teori itu dikatakan namanya termasuk ketidaknyamanan dalam kehamilan. Satu mual, sakit pinggang kalau kehamilan udah tua. Kemudian sering kencing gitu ya. Kemudian kaki sering kram gitu. Baik, satu penelpon lagi, Ibu. Kita akan terima. Halo, selamat siang. Selamat siang, Niko Ardinata. Selamat siang, Pak Komang Armada di Pancasari ya. Waduh. Iya, ini dengan Bu Bidan siapa? Dengan Ibu Bidan Luhnik Armini. Iya, Dr. Luhnik Armini. Pasti Mini orangnya ya. Pasti Mini orangnya. Ya begitulah. Oke, Pak Komang, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait. Ya, tadi saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Putu Wayang. Gimana? Kalau misalkan pria ngidam itu ngidamnya gimana biasanya ya? Kalau itu aja Bu Bidan sama Niko, makasih. Oke, berarti simpel aja cuma satu ya. Kalau pria ngidamnya seperti apa begitu, Bro? Itu gimana tuh? Apakah ada memang beralih ke pria begitu seperti itu atau kalau hanya mitos aja sebenarnya? Dari ilmu kebidanan nggak ada. Nggak ada sama sekali kan kalau dari ilmu kebidanan. Iya, kalau dibilang mitos karena katanya ada gitu. Cuman mungkin perlu bukti ilmiah ya. Jadi selama tidak ada bukti ilmiah, tidak ada penelitian tentang itu ya kita bilangnya mitos. Berarti jadi selama mitos, ini belum ada bukti ilmiah. Mitos atau fakta. Pak Niko udah ini. Apa itu? Pernah ngidam? Enggak sih. Enggak. Kalau mual pernah. Mual karena naik kapal laut mungkin. Gitu. Ya. Oke, mungkin dari terkait topik yang kita bahas di siang hari ini, Ibu, mungkin ada proses-proses konseling, mungkin edukasi yang lebih dalam lagi ke masyarakat tentang program yang yang khusus untuk ibu hamil ini memang diharuskan untuk screening, mungkin ke desa-desa atau mungkin ke kampung-kampung, apalagi yang namanya ibu seperti ibu bilang tadi yang namanya emansipasi wanita, ya kan? Itu memang agak susah ya untuk ini. Itu bagaimana? Apakah ada untuk ininya solusinya? Ada. Jadi sebenarnya itu bisa kita mulai dia dari masa sekolah ya. Masa sekolah. Iya, jadi sudah di pendidikan kesehatan namanya. Atau saat ini biasanya Undiksa udah melakukan turun desa ya. Undiksa. Iya, pengabdian masyarakat gitu. Dari mahasiswa-mahasiswa kesehatan. Di sana biasanya sudah pendekatan melalui posyandu. Ya. Kemudian kelas ibu hamil gitu. Nah sekarang mungkin kalau ibu-ibu yang tidak terpapar itu bisa dapat informasi dari bidannya sendiri. Kemudian sebenarnya bisa mengakses ada beberapa dokter dan bidan kan yang mengedukasi itu. Jadi memang perlu digencarkan kalau memang supaya masyarakat kita lebih terpapar tentang screening, paham ya kan? Karena kan selama ini dia taunya cuman USG, jadi harus USG nih. Gitu. Sekarang itu kan nggak bisa begitu ya. Lebih lengkap lagi lebih ya. Lengkap seharusnya lagi. Beruntung nih kita dapat fasilitas yang lengkap, pemeriksaan lebih detail lagi, gitu kan tentang kondisi kita ya kan. Apalagi kita sebagai bicara kaum laki-laki ya, sebagai ayah ya bersyukur sekali dengan adanya fasilitas ini seperti itu. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, Ibu Dokter. Adakah faktor umur untuk masa-masa kehamilan itu mungkin ditentukan faktor umur yang tidak boleh lagi untuk memiliki ini? Kalau dibilang tidak batas. Boleh lagi mungkin enggak ya. Yang cuman mungkin rentan yang kali ya bisa usia dibilang. reproduksi yang sehat itu dari 20 sampai umur 35. 20 sampai dengan umur 35. Maksimal. Jadi kalau lewat dari batas umur 35 itu sudah masuk faktor resiko. Jadi mungkin faktor resiko tinggi. Jadi mungkin pemeriksaannya harus dilakukan di SPOG. Kemudian perlu screening lebih detail lagi seperti itu. Karena kan sudah kalau dilihat kan kemampuan alat reproduksinya sudah menurun kemudian kita semakin tua kadang-kadang penyakit yang keturunan seperti tekanan darah sudah mulai muncul mulai muncul.
seperti itu. Oh mungkin itu alasannya ya. Iya. Beberapa orang mungkin beberapa dokter spesialis mungkin menyarankan agar ibu tidak boleh lagi. Kalau bisa ibu inilah. Iya inilah. betul. Kadang mungkin belum umur 35 masih 30 tapi udah disuruh untuk tidak hamil, mungkin ada penyakit berat gitu yang ibunya misalnya penyakit jantung kan sudah tidak boleh terlalu bebannya. Kalau semakin kalau dia hamil kan beban jantungnya meningkat terus. Iya, iya itu. Jadi bisa jadi belum umur 35 udah di stop ya. Atau mungkin biasanya ada orang-orang yang cenderung dia mengalami perdarahan berulang gitu, Pak Niko. Iya, oke, pertanyaan yang terakhir sekaligus penutup ya, Ibu Dokter ya. Mungkin ada harapan tersendiri dari Ibu Dokter pribadi lah untuk terkait dengan topik apa yang kita bahas di siang hari ini. Gini, kan di Buleleng itu kabupatennya luas ya. Iya. Kemudian berturut-turut kasus kematian ibu dan bayinya tinggi. Iya. Nah, sehingga diharapkan bahwa jangan sampai terjadi kematian ibu dan anak lagi atau kematian bayi. Jadi diharapkan ibu-ibu sadar diri, gitu. Kemudian saya selaku akademisi, kemudian teman-teman tenaga kesehatan juga lebih mengedukasi, men-share informasi apa yang harus dilakukan, gitu. Sehingga screening ini sangat perlu karena dia langkah awal. Bahkan paling bagus dilakukan di trimester 1, sehingga kalau dia sudah terjadi atau kita temukan mengarah ke kondisi tidak bagus, kita bisa cegah lebih awal lagi. Iya, jadi kemudian perlu dukungan dari suami dan keluarga juga. Jadi supaya lebih kadang kan ini mitos apa fakta gitu ya, karena masih ada kemarin itu yang tidak boleh bawa bayinya keluar gitu, padahal ibu-ibunya seharusnya sudah lakukan pemeriksaan gitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya ya Ibu Dokter. Sama-sama Pak Niko. Pokoknya jangan ragu ya pendengar untuk melakukan screening dan testing selama masa kehamilan ya Ibu Dokter ya. Pokoknya ini adalah bisa kita bilang ini adalah investasi ya untuk kesehatan ibu dan si janin, si bayi lah, yang pokoknya kita bisa bilang tidak ternilai harganya seperti itu. Dengan merawat atau perawatan yang tepat dan pemantauan yang cermat ya kan. Jadi secara tidak langsung kita bisa menuju kelahiran yang sehat dan membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga yang pastinya. Baik, sekali lagi terima kasih buat Ibu Dokter Luh. Iya. Armani begitu. Saya kira Armin van Buren ya. Saya Mini kalau dilihat dari Mini Menara Eiffel kali ya. Oh gitu. Iya dong, pasti di atas. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu. Nanti kita akan lebih ini lagi ya. Siapa tahu ada waktu lagi teman-teman bisa undang kembali. Ya, baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita akan sama-sama untuk mendengarkan Puji Trisanjir. Dan saya Niko Ardinata akan kembali sesaat lagi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.